sini katong lahir dan katong dibesarkan dari ragam suku, budaya dan bahasa. Katong ada tubuh moral. Orang Sumba Timur, Alorobe, Sabulan, Bata. Katong tetap satu di tanah Toba Moral. Sungguh indah katong pun Toba Moral. Perspektif 2805. Kita serukan bersama, hentikan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Ini bukan soal kebencian terhadap kelompok radikal, tetapi mengenai kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Demi Indonesia pula, kita hentikan semua perlakuan tidak adil dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Dalam minggu ini, media sosial viral dengan arogansi Bupati Purwokerto Ane Ratu Mustika yang dengan penuh kecongkakan menyegel rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun Purwokerto. Ditelusuri lebih jauh, ternyata Ane Ratu Mustika bukanlah bupati satu-satunya yang melakukan perbuatan tidak terpuji demikian. Begitu banyak aparatur negara yang terlibat dalam tindakan diskriminatif, perlakuan tidak adil mayoritas atas minoritas. Berdasarkan catatan Setara Institut, setidaknya aktivitas 200 gereja di negeri ini ditolak oleh masyarakat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dengan demikian, jika regulasi mengenai pedoman pembangunan rumah ibadah tidak direvisi, peristiwa seperti itu tidak pernah akan hilang. Beberapa gereja yang disegel dalam beberapa tahun terakhir dapat kita sebutkan di sini. Pertama, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS di Desa Cigelang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwokerto. Berikut ada 3 gereja di Kota Jambi, yaitu Gereja Metodis Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo. Penyegelan ketiga gereja ini dilakukan oleh aparatur dari Kementerian Agama setelah mempertimbangkan hasil rapat Kesbang Pol Jambi, Forum Komunikasi Umat Beragama, pihak kepolisian, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, TNI, dan warga setempat. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor. Setelah 15 tahun disegel dan bergumul dengan perizinan, baru pada Minggu tanggal 13 Juli 2021 diberikan hibah lahan oleh pemerintah untuk pembangunan rumah ibadah. Sejumlah peristiwa yang disebutkan itu memang benar-benar menyedihkan. Mengapa setiap orang yang punya kuasa mudah menggunakan jabatannya untuk mempraktekkan ketidakadilan dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas? Mengapa aparatur negara begitu mudah didomplengi ormas-ormas keagamaan ekstrem untuk menindak sesama warga negara yang sesungguhnya dijamin kemerdekaannya oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 45 untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pokok soalnya adalah bahwa negara tidak hadir dalam setiap perlakuan diskriminatif, penindasan, ketidakadilan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat mayoritas ekstrem terhadap masyarakat lainnya atas nama agama. Negara bahkan menjadi pelaku ketidakadilan itu sendiri melalui aparaturnya.
lahirnya surat keputusan bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang memberi syarat khusus tentang pembangunan rumah ibadah sebagaimana terkandung pada pasal 14 ayat 2 menjadi bentuk legalisasi dari intoleransi dan menguatkan kealpaan negara. Sebagaimana ditegaskan di sana, bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi 1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh desa atau kelurahan. 2 persyarat ini adalah perampokan terhadap kemerdekaan. Pasal ini bertentangan secara diametral dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya. Ada banyak hal yang bisa dipertanyakan dalam konteks ini. Pertama, jika jumlah pemeluk agama yang dipersyaratkan 90 orang itu tidak tercapai, apakah mereka juga kehilangan hak untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya? Kedua, mengapa kemerdekaan warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar justru diserahkan kembali implementasinya pada 60 orang warga sekitar lokasi pembangunan rumah ibadah? Dengan mensyaratkan dukungan masyarakat setempat bagi pembangunan rumah ibadah, maka rumah ibadah direduksi hakikat dan fungsinya menjadi sama dengan tempat karaoke, sama dengan bar, sama dengan tempat hiburan yang oleh masyarakat dianggap berpotensi menjadi sumber keresahan sosial. Bahwa adanya pelaksanaan ibadah di rumah penduduk, di ruko, di gudang, di jalan, dan lain-lain hanyalah akibat dari sulitnya mendapatkan perizinan pembangunan rumah ibadah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Agar negara ini bisa bertindak lebih adil terhadap warganya dalam konteks pembangunan rumah ibadah, maka surat keputusan bersama ditinjau kembali atau bahkan dicabut. Masalah izin mendirikan bangunan berpedoman pada tata ruang, pada peruntukan lahan dan aturan lain yang berlaku. Semua umat beragama, khususnya yang minoritas, sangat berharap agar perlakuan diskriminatif, kebencian yang tak beralasan segera dihentikan. Jadikan Indonesia sebagai rumah bersama, sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Toleransi adalah sikap hidup yang harus dirawat, bukan diperangus. Inilah seruan kita. Pemerintah harus hadir untuk menengahi berbagai pertikaian yang sesungguhnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perspektif 2805, merenung lebih mendalam, melihat lebih jernih. Salam.